Oke, kali ini kita akan membahas tentang strategi entry data di Accurate Online. Maksudnya strategi itu bagaimana caranya agar pada saat teman-teman melakukan penginputan data di Accurate Online itu bisa menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan laporan yang dihasilkan maksimal. Jadi fiturnya bisa kita optimalisasikan seperti itu. Oke, maka menurut pengalaman kami di customer, ada 3 poin penting yang wajib diperhatikan. Poin pertama adalah fitur Accurate Online. Poin kedua adalah sumber daya customer. Dan yang ketiga adalah job desk. Oke? Nah, sekarang kita coba perjelas 3 poin di atas. Maksudnya fitur itu, kalau misalkan teman-teman ingin melakukan entry data dengan baik, maka teman-teman wajib tahu fitur apa aja yang ada di Accurate Online. Kita kasih contoh, misalkan fitur pembelian. Oke, sebentar, saya ketik dulu fitur pembelian. Nah, fitur pembelian di Accurate Online itu berdasarkan siklus umum yang terjadi di perusahaan Indonesia. Maka, siklus pembelian di Accurate Online yang pertama adalah pesanan pembelian atau yang biasa kita sebut purchase order atau PO. Setelah pesanan pembelian, ada yang namanya penerimaan barang atau biasa kita sebut receive item. Dan setelah penerimaan barang, ada siklus lanjutan, yaitu faktur pembelian atau biasa kita sebut terima tagihan dari supplier atau vendor. Setelah terima tagihan, saatnya kita melakukan pembayaran pembelian. Dan yang terakhir, ada yang namanya fitur retur pembelian. Setelah kita mengetahui fiturnya, kita harus tahu masing-masing ini pesanan pembelian, penerimaan, faktur, pembayaran, dan retur itu normalnya diinput oleh siapa. Contoh, pesanan pembelian. Pesanan pembelian ini normalnya diinput sama bagian apa, departemen apa, seperti itu. Atau bahasa sederhananya biasa kami sebut sebagai normalizer. Seperti itu. Oke, kita coba bahas satu-satu. Untuk fitur pesanan pembelian, oke. Normalnya yang input itu bagian purchasing atau bagian pembelian. Purchasing, oke. Nah, kenapa bagian purchasing? Karena bagian purchasing itu yang kontak masuk, yang bertanggung jawab atas harga barang karena harus sesuai dengan budget perusahaan. Jadi memang bagian purchasing yang boleh tahu dan naik berharga ya. Setelah bagian pesanan pembelian, kita masuk ke bagian penerimaan barang. Nah, bagian penerimaan barang ini yang bertanggung jawab siapa? Yang bertanggung jawab itu bagian warehouse atau biasa kita sebut sebagai bagian gudang. Seperti itu. Nah, bagian gudang ini tidak boleh mengetahui harga. Kenapa? Karena ini lebih ke internal control. Orang yang bertanggung jawab atas keluar masuknya barang tidak boleh mengetahui harga. Kalau tahu harga, nanti resikonya di internalnya. Seperti itu. Jadi ini balik ke kebijakan masing-masing ya. Nah, setelah itu, faktur pembelian ini biasa diinput oleh account payable atau kadang juga accounting. Oke? Nah, kenapa accounting? Karena di sini lebih ke verifikasi data antara yang dipesan, diterima, dan ditagih itu sudah benar atau tidak. Selanjutnya bagian pembayaran pembelian ini diinput oleh finance. Nah, bagian finance yang melakukan pembayaran dan bagian accounting yang mencatat hutang ini sangat disarankan tidak dikerjakan oleh orang yang sama. Kenapa? Karena kembali lagi ke resiko di internal kontrolnya. Walaupun semua kembali ke kebijakan internal masing-masing perusahaan mau digabung atau tidak. Dan retur pembelian ini diinput oleh bagian warehouse atau gudang. Oke, jadi jelas masing-masing fitur ini ada normal usernya.
bagian apa yang umumnya bertanggung jawab di penginputan masing-masing. Poin 1 sampai di situ. Maka dari sini muncul pertanyaan, berarti Acrobat Online ini nggak bisa diinput sama 1 atau 2 orang? Maka sebenarnya ini bisa aja, dan ini berkaitan dengan poin nomor 2, yaitu sumber daya. Sumber daya ini maksudnya berapa banyak karyawan kita yang akan melakukan penginputan di Acrobat Online. Kalau dilihat dari fitur pembeliannya saja, banyak sebenarnya fitur yang bisa kita gunakan, belum termasuk fitur penjualan, kas operasional, aset, stok, dan fitur lainnya. Semua kembali lagi ke sumber daya. Misalkan berapa banyak karyawan kita yang akan input di Acrobat Online. Kita coba asumsikan 2 orang saja. Nah, 2 orang ini misalkan bagian accounting dan bagian finance. Karena umumnya perusahaan startup itu awalnya yang ada itu orang accounting dan orang finance. Nah, karena cuma 2 orang aja, kita coba bagi tugas. Misalkan orang finance itu yang bagian input pembayaran dan penerimaan uang masuk saja. Sisanya yang input itu orang accounting, dan itu nggak jadi masalah. Tapi kita perlu lihat dari segi volume pekerjaannya. Dan kalau misalkan cuma 1 orang aja yang input entry data di Acrobat Online, itu tidak mungkin kita suruh input dari pesanan pembelian sampai ke retur pembelian. Itu nggak mungkin, dan ini baru fitur pembelian aja, belum semua fitur-fitur yang lain. Maka tugas kita adalah menyederhanakan cara penginputannya. Misal hanya input dari faktur pembelian saja sampai ke retur pembelian, seperti itu. Jadi nggak perlu input pesanan pembelian dan penerimaan barang, itu nggak perlu input. Walau laporannya nggak selengkap kalau kita input semua, tapi lebih baik kita minta 7 laporan tapi jadi semua, daripada minta 10 laporan tapi nggak berhasil karena tidak terinput. Oke, seperti itu. Jadi entry data ini juga bergantung berapa banyak karyawan yang melakukan penginputan. Kalau hanya sedikit, maka kita sederhanakan caranya. Dan poin ketiga ini adalah job desk. Nah, job desk ini kita harus tahu karyawan ini yang hanya 2 orang ini murni entry data aja atau dia juga mengerjakan operasional. Kenapa? Karena kalau karyawannya 2 orang, dia entry data juga, dia mengerjakan operasional juga, kayak misal kirim barang, terima barang, ketemu vendor, nego harga, bayar supplier, dan sejenisnya, maka kita juga harus lebih sederhanakan kembali penginputannya. Kenapa? Karena jangan sampai karena masalah administrasi itu mempengaruhi omset kita. Jangan sampai karena karyawan sibuk input di sistem, itu jadi kita nggak sempat nego harga dan sejenisnya, mempengaruhi operasional. Jadi kita juga lihat dia itu entry data saja, apa juga operasional. Dan kita juga perlu cek volume pekerjaannya itu seberapa banyak. Karena lebih mudah mengerjakan 1000 transaksi tapi murni fitur penjualan saja daripada 1000 transaksi tapi dia 5 fitur yang berbeda. Oke, sampai di sini penjelasan kami mengenai strategi entry data di Acrobat Online. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video kami, dan jangan lupa juga share video ini agar banyak orang merasakan manfaatnya. Jika ada pertanyaan bisa hubungi kami di nomor di bawah ini atau mengunjungi website kami di www.fhcinstitute.com. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.